Zikron memiliki kecepatan 7000 mph sulit dideteksi. Jalurnya tidak bisa diacak atau dilacak. Kita tahu itu Zikron setelah meledak. Vladimir Putin pun membanggakan bahwa Zikron tak tertandingi. Zikron bisa membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Kremlin sangat serius memperingatkan negara blok NATO untuk tidak bisa ikut campur dalam invasi ke Ukraina. Rusia tidak segan-segan mengeluarkan Zikron dan rudal mematikan ini baru saja dilakukan di uji coba di Laut Putih. Rekaman mengerikan menunjukkan rudal Mach-9 Zikron atau Triskon ditembakkan menunjukkan bagaimana Presiden Rusia dapat meluncurkan serangan nuklir hipersonik ke darat. Rudal itu ditembakkan dari frigat Laksamana Grashkov di Laut Putih sebagai gambaran Rusia lebih unggul dalam rudal nuklir. Rusia telah berulang kali mengingatkan bahwa Barat mereka akan menghadapi konsekuensi yang tak terhitung jika terlibat di Ukraina. Zikron sedang bergegas ke layanan tahun ini setelah apa yang digambarkan Putin sebagai tes yang sukses. Pakar Rusia mengatakan rudal itu tidak memiliki analogi di Barat. Kecepatan rudal hipersonik Zikron sangat tinggi, sehingga mencegah sistem pertahanan udara lawan mendeteksi dampaknya tepat waktu. Dikutip desain rudal itu juga memiliki lintasan variabel untuk mengakhiri deteksi atau menghindari deteksi. Zikron telah dipuji oleh TV milik pemerintahan Moskow sebagai senjata pilihan Putin untuk melenyapkan kota-kota Amerika jika terjadi konflik atom. Invasi Rusia ke Ukraina yang diperintahkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari lalu masih berlangsung hingga saat ini. Ukraina memperkirakan 20.000 orang lebih tewas dalam perang dan lebih dari 10 juta orang harus meninggalkan rumah mereka. Hari Sabtu, 2 Maret yang lalu, Ukraina mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kiev. Pasukan Rusia mundur dari sekitar ibu kota atau kota Chernihiv saat menarik diri dari beberapa wilayah utara Rusia tampaknya berfokus pada Ukraina Timur dan Selatan, di mana ia telah menguasai sebagian besar wilayah. Selama perang Rusia-Ukraina, Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah berada di garis depan dalam memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Pada konferensi pendukung yang diselenggarakan baru-baru ini, Inggris menjadikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan di Ukraina. Namun kali ini Rusia telah membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia, TASS Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrei Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan ke Kiev, mereka akan menjadikan target yang sah bagi tentara Rusia. Pembalasan sengit ini terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan bahwa negara-negara Barat telah setuju untuk memasuk kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh di Ukraina. Dia kemudian mengatakan akan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina, tetapi itu tidak dapat mencakup tank atau senjata lain yang lebih mematikan yang dimaksud diminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kota seperti Mariupol di selatan. Setelah lebih dari sebulan pertempuran, Rusia telah mengambil pengecualian yang kuat untuk pengumuman Inggris. Perjanjian untuk mengirimkan artileri peluru dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya menurut anggota NATO. Pemerintah Barat telah waspada mengirim persenjataan ofensif khususnya jet tempur karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan mengundang pembalasan. Ancaman Rusia untuk menyerang pasukan Inggris datang saat sistem rudal portable canggih Inggris Starstick dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Tidakkah pemerintah Inggris dalam menanggapi peristiwa di Ukraina menurut Kevin diarahkan pada eskalasi lebih lanjut? Menurutnya, pihak berwenang Ukraina telah secara efektif menyerahkan kendali negara itu kepada sekutu barat mereka. Pada 24 Maret, Inggris mengumumkan keputusan untuk mengirim 6.000 rudal anti-tank dan high explosive serta 25 juta dolar dalam bentuk dukungan keuangan untuk militer Ukraina. Ia membawa jumlah total bantuan mematikan defensif yang dikirimkan ke lebih dari 10.000 rudal pada hari itu. Namun ini bukan pertama kalinya Rusia mengancam serangan bersenjata atas pasukan. Sebelumnya pada bulan Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah memperingatkan bahwa Rusia akan menyerang jalur pasokan senjata dari negara-negara barat.